Untuk memberikan panduan operasional yang lebih konkret, mari kita bedah lebih dalam mengenai prinsip matching atau keselarasan antara aset dan liabilitas. Inti dari strategi ini adalah memastikan bahwa sumber pendanaan kita memiliki karakter yang sama dengan aset yang dibiayai. Secara praktis, ada 3 aturan main utama yang harus kita patuhi. Pertama, aset lancar seperti persediaan atau piutang harus dibiayai dengan utang lancar. Kedua, untuk aset tetap seperti mesin atau kendaraan, kita wajib menggunakan utang jangka panjang. Dan terakhir, untuk investasi masif seperti proyek infrastruktur, pilihan pendanaan terbaik adalah melalui obligasi tenor panjang. Dengan menerapkan matching yang presisi seperti ini, kita menjaga agar arus kas keluar untuk membayar utang selalu sejalan dengan arus kas masuk yang dihasilkan oleh aset tersebut, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalisir secara signifikan. Pilar kedua dalam strategi terbaik kita adalah kelola likuiditas, yang merupakan kunci untuk menjaga ketahanan perusahaan dalam berbagai situasi. Ada 3 langkah taktis yang harus kita jalankan secara konsisten. Pertama, kita wajib membuat proyeksi arus kas selama 12 bulan ke depan dengan menggunakan skenario konservatif. Hal ini membantu kita mengantisipasi potensi kekurangan dana jauh sebelum hal itu terjadi. Kedua, kita perlu menyiapkan buffer likuiditas atau cadangan dana minimal untuk 3 hingga 6 bulan kebutuhan operasional. Cadangan ini berfungsi sebagai pengaman jika terjadi gangguan pada arus kas masuk kita. Terakhir, sangat penting bagi kita untuk menjaga fasilitas cadangan, seperti fasilitas kredit standby dari perbankan, yang siap digunakan untuk kebutuhan darurat. Dengan kombinasi proyeksi yang akurat, cadangan dana yang cukup, dan fasilitas kredit yang siaga, kita memastikan bahwa operasional perusahaan akan tetap berjalan stabil meskipun berada di bawah tekanan pasar yang tidak terduga. Pilar ketiga yang tak kalah pentingnya adalah patuhi kovenan melalui manajemen risiko yang proaktif. Terdapat 4 langkah disiplin yang harus kita terapkan agar status hutang jangka panjang kita tetap aman. Pertama, kita wajib melakukan monitor berkala dengan memantau rasio kovenan setiap bulan, bukan hanya saat periode pelaporan tiba. Kedua, kita perlu membangun early warning system atau sistem peringatan dini yang akan memberikan sinyal jika angka kita mulai mendekati batas kovenan. Langkah ketiga adalah komunikasi proaktif, yaitu menjalin dialog dengan kreditur jauh-jauh hari jika kita mendeteksi potensi pelanggaran. Dan terakhir, pastikan adanya dokumentasi waiver yang tertulis dan sah sebelum tanggal pelaporan jika terjadi deviasi. Dengan menjaga disiplin kovenan ini, kita bukan hanya menjaga rasio keuangan, tetapi juga menjaga kepercayaan dan kredibilitas perusahaan di mata para mitra perbankan kita. Sebagai strategi pamungkas dalam rangkaian best practice kita, mari kita bahas mengenai timing refinancing atau kapan waktu terbaik untuk membiayai kembali utang perusahaan. Prinsip utamanya adalah merencanakan refinancing hanya saat jendela pasar sedang dalam kondisi kondusif. Setidaknya ada 3 indikator utama yang harus kita perhatikan. Pertama, manfaatkan periode suku bunga rendah, seperti saat BI rate berada di level 5,25% sekarang ini. Kedua, pilih waktu dengan likuiditas pasar yang tinggi, di mana minat investor terhadap obligasi atau kredit perbankan sedang kuat. Dan yang ketiga, lakukan refinance saat kinerja perusahaan sedang kuat. Dengan kondisi internal yang sehat, kita memiliki daya tawar yang lebih tinggi untuk mendapatkan syarat atau terms pinjaman yang jauh lebih baik dan menguntungkan bagi perusahaan. Agar lebih memahami dampak nyata dari kovenan, mari kita bedah sebuah studi kasus mengenai pelanggaran kovenan melalui skenario A, yaitu kondisi tanpa adanya waiver. Pada kondisi awal, perusahaan memiliki pinjaman sebesar 500 miliar rupiah yang seharusnya baru jatuh tempo pada tahun 2027 dengan batasan kovenan DER maksimal 2,0 kali. Namun,
per 31 Desember, tercatat DER aktual perusahaan naik menjadi 2,3 kali. Karena batas kovenan terlanggar dan perusahaan tidak memiliki waiver dari bank, maka muncullah konsekuensi yang sangat berat. Seluruh pinjaman sebesar 500 miliar tersebut harus direklasifikasi ke jangka pendek, yang seketika menyebabkan current ratio perusahaan turun drastis. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa tanpa waiver yang tepat, utang jangka panjang kita bisa berubah menjadi ancaman likuiditas hanya dalam semalam. Sekarang, mari kita lihat perbandingan yang sangat kontras pada skenario B, di mana perusahaan berhasil mendapatkan waiver. Kondisi awalnya tetap sama, pinjaman 500 miliar rupiah dengan kovenan DER maksimal 2,0 kali. Meskipun pada tanggal 31 Desember, rasio DER aktual perusahaan menunjukkan angka 2,3 kali, yang berarti melanggar kovenan, hasil akhirnya jauh lebih aman. Perbedaannya terletak pada langkah proaktif manajemen yang telah memperoleh persetujuan tertulis atau waiver dari bank pada tanggal 20 Desember. Berkat adanya surat maaf resmi ini sebelum tutup tahun, hasilnya sangat positif. Pinjaman tersebut tetap diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Dampaknya, current ratio perusahaan tetap terjaga stabil dan kesehatan finansial kita di mata publik tetap terlihat solid. Studi kasus ini membuktikan secara nyata bahwa komunikasi dini dan administrasi yang tertib adalah penyelamat likuiditas perusahaan. Sebagai ringkasan dari studi kasus tadi, mari kita bandingkan secara langsung dampak klasifikasi utang pada kesehatan finansial kita. Jika kita gagal mendapatkan waiver, utang akan tercatat sebagai jangka pendek yang seketika menjatuhkan current ratio kita ke angka 0,8. Sebaliknya, dengan adanya waiver, utang tetap menjadi jangka panjang dan rasio likuiditas kita tetap stabil di angka 1,5. Perbedaan ini membawa efek domino yang luas. Tanpa waiver, persepsi investor akan menjadi negatif. Biaya refinancing membengkak dan fleksibilitas keuangan kita menjadi sangat terbatas. Namun, dengan pengelolaan waiver yang tertib, kita menjaga persepsi pasar tetap positif, biaya bunga tetap normal, dan yang terpenting, fleksibilitas keuangan perusahaan tetap terjaga. Tabel ini menunjukkan dengan jelas bahwa pemenuhan aspek administratif kovenan adalah investasi strategis untuk menjaga nilai perusahaan.